Hai, Black Cinema di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan sebuah film berdasarkan kisah nyata prajurit termuda dalam Perang Dunia II berjudul Soldier Boy. Awas spoiler. Film ini dimulai di Rusia di mana sebuah keluarga beranggotakan 3 orang duduk di tepi sungai, menikmati waktu mereka. Yang termuda di antara mereka, Sergei Alyoshkov, membual kepada kakak laki-lakinya dan ibunya tentang dia berada di atas pohon. Ketika tiba-tiba, jet tempur Jerman terbang di atasnya. Sang ibu meminta anak-anaknya untuk segera bersembunyi di semak-semak. Namun anak berusia 6 tahun tersebut mengaku tidak takut dan menyerang jet tersebut dengan ketapel. Yang mengejutkan semua orang, dia berhasil menembak jet tersebut dan meledakkannya. Namun saat dia melihat sekeliling, keluarganya telah tiada. Sergei terbangun ketakutan dari mimpinya dan memanggil ibunya. Saat itu, seseorang mengetuk pintunya. Dengan asumsi itu adalah ibunya. Dia berlari ke arahnya. Tapi seorang wanita tetangga datang dengan panik. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena menjaganya tetap hidup. Dan memberitahu dia bahwa ibu dan saudara laki-lakinya telah meninggal. Bocah laki-laki itu tidak dapat memahami apa yang dikatakannya. Dan ingin tinggal di rumah menunggu ibunya. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa Jerman telah menyerang mereka dan dia harus melarikan diri. Saat itu, beberapa tentara mendekati rumah mereka. Wanita tersebut membuat Sergei berlari keluar melalui jendela namun ditembak mati sebelum dia dapat bergabung dengannya. Bocah berusia 6 tahun itu kini sendirian, tanpa keluarga dan teman. Saat Sergei melarikan diri dari rumah, dia melihat seluruh lingkungan di belakangnya terbakar. Dia memanggil ibunya dan lari dari sana. Setelah berlari beberapa saat, dia sampai di tengah hutan. Anak kecil itu mulai memanggil ibunya untuk datang menjemputnya. Karena dia tersesat, malam itu, dia tinggal di hutan. Keesokan paginya, kami melihatnya minum air dari sungai. Ketika tentara musuh mendekatinya, Sergei mengetahui bahwa mereka berbahaya. Segera bersembunyi di balik akar pohon. Dia terkejut saat ada ular yang mendekat, namun tidak mengucapkan sepatah kata pun atau melarikan diri. Sergei lebih takut pada tentara dibandingkan ular. Para prajurit makan di tepi sungai dan pergi. Setelah itu Sergei mengambil sisa makanan mereka dan melahapnya untuk malam itu. Namun, di penghujung hari, anak kecil itu kelelahan. Dia belum makan cukup selama 2 hari dan berjalan tanpa tujuan. Dia terjatuh saat dia terpincang-pincang tetapi tidak berhenti berjalan. Selagi dalam perjalanan, dia melihat buah beri liar dan melahapnya. Tapi saat itu, sebuah ledakan terjadi di belakangnya. Mengejutkannya anak laki-laki itu pusing, dan mulai berhalusinasi seseorang datang di belakangnya. Namun, bahkan dalam kondisi seperti itu, dia tetap berani dan mengatakan kepada orang tersebut bahwa dia memiliki senapan dan tidak merasa takut. Dia terlatih-tatih ke depan, tetapi jatuh pingsan setelah beberapa saat. Saat dia tertidur, 2 tentara mendekatinya. Adegan beralih ke pangkalan militer Rusia di mana Komandan Kuznetsov menunggu tentara patrolinya. Mereka datang bersama anak kecil yang terluka dan lemah. Ketika tentara tersebut menyatakan bahwa mereka berada di pihaknya, anak kecil tersebut membuka diri dan memperkenalkan dirinya. Para prajurit tertawa saat anak tersebut menjabat tangannya dengan sang komandan, mengisyaratkan agar ia memperkenalkan dirinya juga. Para prajurit merasa sayang dengan anak kecil itu, dan mengelilinginya. Mereka membuatnya minum air dan memberinya makan. Bahkan komandan yang tadinya dingin pun menjaga anak itu. Seorang perawat bernama Katia merawat luka-luka Sergei, dan terpesona oleh kepribadiannya juga. Anak tersebut memintanya untuk menggambar tank di lukanya, karena dia ingin menjadi tentara saat besar nanti. Bahkan tentara yang terluka pun berbicara kepada anak itu, dan merasa lebih ringan. Sergei terpesona dengan senjata komandan dan pasukannya. Komandan pun menjawab semua pertanyaan anak kecil itu dan membiarkannya bermain dengan pistol kehormatannya setelah mengeluarkan peluru. Sergei menunjukkan kepadanya tank yang digambar di perutnya, dan menyombongkan dirinya sebagai seorang prajurit. Anak laki-laki itu sembuh dengan sangat cepat. Perawat Katia meminta komandan untuk membiarkan anak tersebut tinggal di batalion. Namun dia tidak setuju. Dengan alasan bahwa batalion tersebut tidak akan aman, dia ingin mengirim Sergei ke panti asuhan.
Para prajurit menghabiskan seluruh waktu luang mereka bersama Sergei. Dia dikunjungi oleh banyak orang sepanjang hari. Mereka membawakannya makanan yang dikirim oleh keluarga mereka dari jauh, dan bahkan membiarkannya bermain dengan teropong mereka. Suatu hari, seorang tentara menemui komandannya dan memintanya untuk mengizinkan anak tersebut tinggal di batalion. Para tentara tersebut semakin dekat dengan anak tersebut, dan menganggapnya sebagai anak mereka. Kehadirannya meringankan beban perang di dada mereka. Namun, sang komandan bersikeras untuk mengirim anak itu ke panti asuhan. Demi keselamatannya sendiri, keesokan harinya, musuh menyerang, dan banyak tentara yang terluka. Sebuah kendaraan datang menjemput Sergei untuk membawanya ke panti asuhan. Komandan menyampaikan kabar tersebut kepada anak tersebut, dan memberinya pistol kayu kehormatan sebagai hadiah. Anak laki-laki itu pada gilirannya memeluknya, menyatakan bahwa dia takut akan keselamatan komandannya. Sang komandan melebur dalam pelukannya, dan berubah pikiran. Dia meminta Sergei untuk tinggal bersama para prajurit sebagai putranya. Malam itu, para prajurit mencari pakaian prajurit kecil untuk anak laki-laki itu, dan mereka sangat senang karena Sergei tinggal bersama mereka. Komandan membangunkan Sergei dan memberinya pakaian. Dia memakainya dan berlari ke sana kemari. Tampak seperti prajurit sungguhan. Yang lain mulai memanggilnya anak prajurit kecil mereka. Saat anak itu berlarian, Jerman melancarkan serangan udara ke batalion tersebut. Para prajurit segera membawa Sergei ke tempat yang aman dan melawan yang lain. Jumlah tentara yang terluka bertambah dengan pesat. Sergei ingin menjadikan dirinya berguna. Jadi dia membawakan air untuk prajurit yang kehausan. Salah satu dari mereka memintanya untuk membaca surat yang dikirim oleh keluarganya karena matanya dibalut. Anak kecil itu ingin membantu, namun tidak bisa membaca. Dia mengambil surat itu dan mulai mengarang apa yang tertulis di surat itu. Mengklaim bahwa sapi tentara itu aman di rumah. Saat tentara tersebut mengatakan bahwa dia tidak mempunyai sapi, yang lain menyuruhnya untuk mengikuti cerita tersebut dan tertawa. Dia membaca surat orang lain dengan cara yang sama dan menyemangati mereka. Dalam adegan berikut, kita melihat Katia dan komandan berbicara. Keduanya tampak tertarik satu sama lain, namun tidak mengakui perasaannya. Belakangan, Sergei memberitahu komandan bahwa dia memiliki posisi yang tertib di batalion dan mulai memperkenalkan dirinya sebagai salah satunya. Namun, anak laki-laki tersebut kemudian melihat salah satu pos tentara hancur akibat serangan tersebut. Komandan mengajarkan dia untuk melepas topinya untuk memberi penghormatan kepada prajurit yang tewas. Keesokan harinya, dia mendesak komandan memberinya misi dan diberi tugas untuk mendistribusikan surat-surat tersebut kepada para prajurit. Dia menyelesaikan tugasnya dengan efisien dan bahkan membuat para prajurit menari untuknya. Keesokan harinya, Sergei pergi agak jauh dari pangkalan dengan teropongnya. Saat dia bermain dengannya, dia melihat kaki seseorang bergerak dari dalam tumpukan jerami. Dia bergegas kembali ke batalion dan memberitahu para prajurit tentang temuannya. Para prajurit merasa skeptis, tapi tetap pergi bersama anak itu. Saat mereka sampai di dekat tumpukan jerami, mereka diperingatkan dan melihat dua mata-mata Jerman bersembunyi di bawahnya. Mata-mata tersebut ditangkap, dan anak tersebut dipuji karena kecerdasannya. Malam itu, sang komandan menunjukkan kepada Sergei surat-surat resmi untuk adopsinya. Dia kini resmi menjadi ayah anak tersebut. Sergei mengetahui perasaan sang komandan terhadap Katia. Jadi, untuk membalas kebaikannya, dia mengajak sang komandan untuk mengaku padanya. Namun keduanya melihatnya berbicara dengan pria yang berbeda, dan secara keliru berasumsi bahwa dia tertarik pada orang lain. Pangkalan itu diserang lagi oleh Jerman. Kali ini, Sergei membantu para prajurit sekuat tenaga dengan memberikan amunisi kepada para prajurit di garis depan. Namun para prajurit di sana memerintahkannya untuk kembali ke gudang karena di luar terlalu berbahaya. Ketika dia sampai di gudang, dia melihat komandan dan yang lainnya panik karena sambungan telepon dengan kolonel terputus. Seorang tentara dikirim untuk memperbaiki kabel yang putus. Sergei mengikuti prajurit itu dan melihat dia terluka parah. Dia bertanya kepada prajurit yang sekarat itu bagaimana dia bisa memperbaiki kabelnya. Dan dia melakukannya sendiri. Sambungan kembali tersambung dan lebih banyak pasukan dipanggil.
Usia 6 tahun menyelamatkan hidup semua orang. Kemudian, kami melihat Komandan dan Katia berbicara di tepi sungai. Komandan akhirnya menyatakan cintanya dan memintanya menjadi ibu Sergei. Katia sangat gembira. Namun sebelum dia dapat mengatakan apapun, seorang tentara mendekati mereka dan memberikan surat kepada Komandan, yang menyatakan bahwa mereka telah dikirim dari pangkalan. Keesokan harinya, semua tentara berangkat ke markas baru mereka bersama Sergei. Namun, dalam perjalanan, mereka menemukan ladang ranjau yang meledakkan beberapa kendaraan mereka. Komandan terluka sementara anggota kelompok yang dekat dengan Sergei tewas dalam ledakan tersebut. Dia menangis dan memeluk Komandan. Mereka membawa orang-orang yang terluka dan melanjutkan perjalanan ke markas baru. Ketika mereka akhirnya mencapai markas lain, mereka bertemu dengan pemimpin Komandan, Jenderal. Dia juga terkesan dengan ambisi anak tersebut, dan mengucapkan selamat kepada Komandan karena memiliki anak yang cerdas. Keesokan harinya, divisi mereka dianugerahi Panji Penjaga, dan begitu pula anak laki-laki tersebut. Dia berjanji untuk menyelamatkan negaranya ketika sang jenderal memberinya pasukannya. Suatu malam, markas mereka diserang secara brutal, dan komandannya terjebak di bawah reruntuhan. Sergei menangisi ayahnya dan mencoba menyelamatkannya. Dia memanggil prajurit lainnya, yang akhirnya membawa komandannya keluar. Keesokan harinya, Sergei mendekati seorang komandan yang terluka. Tangannya terluka ketika mencoba menyelamatkan komandan. Anak itu kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tim. Dia tidak memiliki keluarga selain mereka, dan berpindah kemanapun mereka pergi saat berperang. Film berakhir saat resimen terlihat bergerak ke markas lain. Sebuah suara di latar belakang menceritakan bahwa dia bahkan mengambil bagian dalam pertempuran Stalingrad, dan mencapai Polandia bersama para prajurit. Saat ini ia dikenal sebagai prajurit termuda di dunia. Dan kisah legendaris tentang keberaniannya kini tersebar ke seluruh dunia. Berlanggananlah untuk menonton lebih banyak video seperti ini. Aktifkan notifikasi dan tinggalkan suka untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.